Selamat datang di Rolasan. Selamat datang di Rolasan. Ngobrol santai seputar perpustakaan, kebun Karnoan, dan hal-hal menarik lainnya yang sayang untuk kamu lewatkan. Hari ini kita akan kedatangan tamu spesial, yaitu Ibu Dwi Larasati Nur Fibri. Beliau adalah dosen dari universitas sedang ramai diperbincangkan, yaitu Universitas Gajah Mada. Tapi kita nggak akan ngobrolin tentang itu ya Ibu ya. Kita akan ngobrolin tentang teknologi pangan. Karena beliau adalah dosen teknologi pangan dan hasil pertanian. Selamat siang, Mbak Dwi. Saya panggilnya apa ini enaknya? Ya, Dwi boleh. Oh iya, baiklah. Baiklah, Mbak Dwi. Hari ini kita akan ngobrol tentang isu-isu seputar teknologi pangan, tentang macam-macam lah ya, makanan tradisional, mulai dari tempe, nanti juga ada tentang apalagi hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan pangan sampai dengan makanan bergizi gratis. Ya. Oke. Mbak Dwi, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sebelumnya terima kasih sudah me, apa, menyediakan waktunya untuk kami untuk ngobrol-ngobrol tentang pangan, khususnya di Indonesia. Nah, Mbak Fibri, sebelumnya ini saya baca CV-nya luar biasa sekali. Ini Mbak Fibri banyak berkecimpung di teknologi pangan. Bahkan penelitiannya Mbak Fibri ini sudah banyak dibawa ke konferensi internasional, Mbak Fibri ya. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini kalau nggak salah, ini juga mendapatkan beasiswa ini apa ini? Grand in Food, Health and Philosophy dari Copenhagen University Denmark. Iya, Ya, ini tentang tempe juga ya, Mbak. iya, Tentang tempe. Lalu juga Mbak Dwi juga ke jalan-jalan ke Lyon itu Prancis juga. iya. Nah, ini menarik sekali Mbak Dwi. Mungkin bisa cerita, kenapa sih dari sekian banyak makanan di Indonesia, makanan tradisional, tertariknya ke tempe? Itu kenapa? Mungkin bisa cerita ke kita. Oke, kenapa tertarik sama tempe ya? Ya. Jadi mungkin awal cerita dulu tentang kenapa sih topik makanan tradisional ini menjadi menarik buat saya karena sejak awal itu dulu mungkin karena ada pengalaman masak bareng sama Eyang gitu ya, terus dikenalkan sama berbagai macam makanan tradisional gitu. Jadi tertarik sama topik makanan tradisional. Kemudian ketika SD itu kebetulan saya meneliti lebih lanjut tentang bagaimana persepsi konsumen terhadap makanan tradisional yang dimodernisasi. Nah, ketika itu saya mengambil studi kasus pada tempe karena memang tempe ini salah satu contoh makanan tradisional yang dimodernisasi. Jadi kan dulu itu kan tempe itu berasal dari kedelai lokal gitu ya, tetapi tempe yang sekarang kita konsumsi itu justru banyaknya dari kedelai impor gitu. Nah, itu kita pengen kulik gitu ya, kenapa sih atau bagaimana sih persepsi konsumen terhadap makanan tradisional yang sudah dimodernisasi gitu. Selain itu juga tempe itu banyak apa menarik bagi apa masyarakat luar karena dia adalah salah satu alternatif untuk plant-based meal gitu. Karena umumnya kan makanan fermentasi itu tidak berbentuk padat gitu ya, sedangkan tempe ini berbentuk padat dan bisa diiris gitu. Jadi ini bisa menjadi alternatif untuk pengganti apa pangan hewani gitu. Oke, menarik sekali. Lalu untuk nutrisinya dari tempe sendiri gimana? Kalah nggak dengan makanan-makanan sekarang? Tentu enggak dong. Kalau tempe itu sebenarnya secara umum, eh, jadi dari nilai kalori terlebih dahulu ya, nilai kalorinya itu sebenarnya lebih rendah dibandingkan makanan olahan daging lainnya gitu, atau apa pangan hewani. Tetapi dari segi protein dia tidak kalah bersaing dibandingkan sumber protein yang lain, misalnya makanan olahan yang apa ada campuran dagingnya atau apa namanya pangan hewani itu sebenarnya kadar proteinnya tempe itu bisa bersaing gitu ya. Tetapi yang lebih menarik adalah karena tempe ini memiliki kadar sodium yang rendah dibandingkan sumber-sumber yang lain gitu. Kalau misalnya makanan olahan itu biasanya tinggi sodium gitu. Terus pangan hewani yang lain itu relatif juga lebih tinggi sodiumnya dibandingkan dengan tempe gitu.
Jadi kalau boleh dikatakan tempe itu kandungan gizi lebih tinggi dan resikonya ke kesehatan lebih rendah gitu ya Mbak Dwi ya. Iya. Minim resiko. Lalu gimana Mbak? Itu kan tadi saya lihat di apa perjalanannya Mbak Fibri memperkenalkan tempe sampai ke luar negeri kemana-mana. Ada ke Jepang, ke Denmark, ke Perancis. Lalu tanggapan para ahli nutrisi atau ahli gizi di sana gimana Mbak terhadap tempe makanan Indonesia ini? Ya, mereka tuh sangat antusias sekali ya belajar tentang apa makanan tradisional kita, terutama tempe, karena tadi ya tempe saya katakan itu bisa menjadi pengganti pangan hewani. Kan trennya di sana itu lagi apa menuju base meal gitu ya. Jadi mereka mencari alternatif-alternatif pengganti pangan hewani gitu. Nah, tempe ini menjadi menarik karena dia adalah salah satu pangan fermentasi yang rendah sodium karena umumnya pangan fermentasi itu juga tinggi sodium. Kemudian juga dia bisa diiris seperti daging asli gitu ya. Jadi ini menarik banget. Dan yang ketiga adalah tempe ini bisa dibuat dari berbagai macam bahan baku, tidak hanya dari kedelai gitu. Nah, selama perjalanan saya S3 juga saya punya kesempatan untuk mengenalkan dan mengajari cara pembuatan tempe di Nordic Food Lab Denmark, di Institut Paul Bocuse di Prancis, dan dalam seminar internasional Slow Food yang bisa disebut dengan Terra Madre di India. Ketika itu kita mengajarkan bagaimana cara membuat tempe dengan kacang-kacangan dan biji-bijian lokal daerah sana gitu. Jadi mereka juga bisa membuat tempe dengan bahan baku lokalnya mereka gitu. Menarik sekali Mbak Dwi. Dan itu bisa Mbak ya. Jadi tempe tidak hanya bisa diproduksi dari kedelai, tapi juga dari biji-bijian atau kacang-kacangan yang ada di luar negeri pun bisa. Iya bisa. Bahkan di Maksudnya bisa Indonesia, jadi tempe padat gitu. gimana? Bisa jadi tempe dan bentuknya juga padat sama Iya, seperti yang heeh. Bisa jadi bentuk tempe dan bisa diis juga gitu. Bahkan sebenarnya di Indonesia itu tempe nggak cuma dari kedelai loh. Cuman memang kebanyakan orang-orang taunya tempe dari kedelai. Dalam penelitian saya S3 pun menggunakan berbagai jenis tempe dari berbagai jenis bahan baku lokal di Indonesia. Misalnya dari tempe koro bengu, tempe koro pedang, kemudian ada tempe kacang hijau, kemudian tentu saja tempe dari kedelai lokal, kedelai hitam, dan kedelai impor sebagai salah satu bentuk tempe yang sudah dimodernisasi gitu. ternyata banyak sekali ya. Kalau boleh tahu sudah sejak tahun berapa Mbak Dwi mendalami tentang tempe? Sebenarnya sih mulai mendalami tempe itu mulai dari S3 ya tahun 2014. Jadi ya udah lumayan ya. Setelah S3 pun saya tetap apa banyak penelitian tentang tempe juga gitu. Kita kembangkan tempe dengan spirulina misalnya kayak gitu. Jadi untuk menambah nilai gizinya. Menarik sekali ya. Jadi ini semakin semangat biar apa kita tidak meninggalkan makanan tradisional Benar gitu. sekali dan makanya supaya kita tuh kenal sama makanan tradisional kita dan tidak terjebak dengan bahan baku impor itu sih pentingnya. Iya betul. Nah Mbak Dwi, beberapa orang itu mengkonsumsi tempe mentah. Jadi kayak dicemil gitu. Kalau gitu gimana sebenarnya? Boleh enggak? Aman atau bagaimana? Nah, ini sangat tergantung dari proses pengolahan tempenya itu sendiri ya. Kalau tempe yang dijual di Indonesia, kita tahu tempe sebagian besar di Indonesia itu masih diproduksi di UMKM gitu ya. Yang kita mungkin ya kok standar kebersihannya, standar hygiene sanitasinya tuh seperti itu. Jadi untuk mengonsumsi tempe mentah yang buatan UMKM yang belum terstandar proses produksinya, alangkah lebih baiknya kalau kita mengolahnya terlebih dahulu gitu ya, misalnya dikukus, direbus, digoreng gitu ya. Tetapi kalau kita yakin dengan proses pembuatan tempe sudah higienis dan memiliki sanitasi yang baik, sah-sah saja sih untuk mengonsumsi tempe dalam bentuk mentah gitu. Oke baik. Jadi tergantung cara pengolahannya Mbak Dwi ya. Iya, Iya, bila hanya higienis mungkin aman untuk kita konsumsi langsung secara mentah. Iya. Nah, Mbak Dwi, dari tempe kita ini akan selanjutnya membahas ini apa pola makan pada saat ini. Jadi maksudnya gini, sekarang kan sepertinya apa hidup berjalan cepat sekali ya. Nanti ada saat-saat tertentu kita mungkin tidak bisa menyajikan makanan yang sehat. Jadi misalnya ketika pagi hari
nanti kita harus menyiapkan sarapan dan ada momen tertentu kita terpaksa dalam tanda kutip menyiapkan makanan-makanan produk kemasan seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya nggak sehat juga ya, tapi gimana sih mungkin daripada anak-anak nggak sarapan mau ke sekolah. Nah, kita ada momen mungkin harus menyiapkan apa terpaksa menggoreng nugget atau sosis macam itu. Nah, mungkin dari Mbak Dwi ada mungkin saran gimana menyiasatinya ketika kita terpaksa harus menyiapkan makanan-makanan produk kemasan seperti itu Ya. supaya apa kebutuhan gizinya ya paling nggak dapat lah seperti itu Mbak. Ya, sebenarnya kunci konsumsi itu ada di keanekaragaman gitu ya. Bahwa ketika kita memutuskan untuk mengonsumsi makanan kemasan itu kita tidak perlu kita perlu perhatikan kadar sodiumnya gitu ya. Kemudian juga selain itu kita perlu perhatikan seberapa banyak kita mengonsumsinya dan seberapa sering kita memilih makanan kemasan gitu. Sebenarnya makanan kemasan itu bukan racun kok ya. Jadi apa tidak perlu anti banget banget gitu, tapi kita perlu bijak dalam memilihnya gitu ya. Misalnya dengan memilih apa bahan yang misalnya kita memilih nugget atau sosis kita pilih yang bahan daging itu lebih banyak. Kemudian misalnya memilih keju itu pilih keju yang alami bukan keju olahan. Kemudian untuk misalnya susu itu kita pilih susu yang original tanpa rasa-rasa, tanpa tambahan gula dan kita perhatikan bahannya itu memang berasal dari susu segar gitu ya. Jadi sebenarnya makanan kemasan itu bukan bukan sesuatu yang harus kita anti banget gitu, tetapi kita perlu bijak dalam memilihnya gitu. Itu juga untuk menjamin apa kecukupan gizi sebenarnya kita bisa mensiasati apa namanya waktu yang sempit di pagi hari itu dengan menyediakan prep meal gitu ya. Jadi misalnya kita sudah menyediakan stok-stok makanan yang apa lebih mudah diolah dari nol ketika pagi hari gitu. Misalnya kita kalau saya sering membuat stok misalnya tumisan daging gitu. Nanti kan bisa dicampur dengan pagi-pagi itu tinggal tumis sayur, tumisan daging atau kita bikin nasi goreng dengan tumisan daging tersebut gitu. Nah, itu kan akan memudahkan gitu ya. Stok-stok yang lain misalnya kita buat apa tumisan ayam gitu ya. Tetapi perlu diperhatikan ketika kita membuat stok-stok apa pangan hewani seperti itu, pastikan sudah matang dan disimpan pada suhu dingin baik di refrigerator maupun di freezer gitu. Jadi waktu singkat kita itu kita sebenarnya bukan bukan kendala untuk kita bisa menyediakan makanan yang bergizi, tinggal bagaimana kita memanage waktunya gitu. Oke, penting banget ini untuk ibu-ibu. Jadi kalau tadi Mbak kayak misalnya kita prep meal gitu itu eh, bisa berapa lama Mbak untuk di kulkas misalnya masak malam gitu itu bisa untuk disajikan maksimal 1 atau 2 hari setelahnya biasanya. Ya, ini sangat tergantung dari bahan bakunya, lalu di mana juga kita menyimpannya. Kalau misalnya kita menyimpannya di refrigerator, mungkin bisa bertahan sekitar 2 sampai maksimal banget itu 5 hari. Kalau misalnya kita simpan di freezer itu bisa bertahan lebih lama. Tapi basically sebenarnya apa yang sudah saya alami selama ini itu tidak bertahan lama karena memang selalu digunakan gitu ya. Jadi di akhir minggu saya harus nyetok ulang lagi gitu. Jadi jangan khawatir asal kita planningnya benar, eh, bahan makanan yang ada di kulkas itu sebaiknya tidak terlalu lama disimpan gitu ya. Sebaiknya tuh apa berputar terus gitu. Jadi kita gunakan dalam rentang waktu 1 minggu gitu. Ya, jadi paling nggak maksimal 1 minggu gitu ya Mbak Dwi ya. Nanti Ya, hari Minggunya kita belanja lagi, kita persiapkan lagi untuk pekan berikutnya. iya, Tadi saya tertarik, Mbak Dwi nyebut tentang kadar sodium. Nah, kadar sodium ini kalau nggak salah kan kita bisa ketahui dengan cara membaca nilai informasi gizi, Mbak ya, ke betul sekali. apa di produk kemasan tadi. Nah, padahal ini kadang sih kita baca, Mbak Dwi. Jadi kita misalnya beli tadi ya beli sosis atau nugget itu kan pasti ada di balik kemasan ada nilai informasi gizi. Cuman kadang kita belum tentu cara bacanya benar gitu Mbak. Nah itu caranya gimana Mbak? Untuk tadi tahu misalnya yang produk A kandungan dagingnya lebih banyak, lalu sodiumnya lebih rendah itu gimana Mbak? Oke, jadi memang soal membaca label gizi ini juga masih menjadi apa ya momok gitu ya.
Karena kita membaca informasi nilai gizi di kemasan produk itu, tapi belum tentu cara membaca kita dan memahami kita tuh udah benar gitu. Tahun 2023 itu saya melakukan, kami melakukan penelitian tentang label dan memang benar ternyata masyarakat itu masih belum memahami cara membaca label gitu ya, terutama karena mereka masih bingung dengan istilah-istilah yang digunakan, kemudian juga kurang pengetahuan tentang informasi teknis yang ada di kemasan. Kemudian juga mereka masih kesulitan dalam menginterpretasi maksudnya gimana. Misalnya, ada satu susu kemasan yang sebenarnya takaran sajinya itu untuk 2 porsi gitu, ya, tapi seringkali kita habiskan dalam 1 kali duduk. Nah, itu kan berarti sebenarnya yang kita konsumsi itu adalah 2 kali dari informasi nilai gizi yang tertera di label gitu. Nah, supaya mudah, gimana sih cara membaca label makanan? Yang pertama itu kita harus lihat dulu ukuran porsinya atau takaran sajinya gitu ya. Ini takaran sajinya untuk misalnya kita lihat apa ya tadi susu gitu ya. Takaran sajinya itu bersih berapa banyak, berapa mili gitu ya. Kemudian juga perhatikan jumlah sajian dalam kemasan. Apakah memang untuk 1 kali saji atau beberapa kali saji gitu kan? Kemudian kita bisa membaca daftar bahan atau komposisinya. Bahan yang ditulis di awal itu adalah jumlah bahan yang paling banyak digunakan dalam produk tersebut gitu ya. Jadi biasanya daftar bahan itu ditulis berurutan berdasarkan banyaknya bahan yang digunakan. Gitu. Jadi kalau yang pertama itu air, berarti bahan yang digunakan itu lebih banyak airnya, baru bahan selanjutnya dan selanjutnya gitu. Kemudian kita bisa memperhatikan juga informasi nilai gizinya ya, terutama di 6 poin, yaitu jumlah kalorinya, kemudian lemak totalnya kalau kita concern terhadap apa kalori dan lemak, kemudian protein karena itu penting untuk apa sumber zat pembangun, kemudian karbohidrat total, gula dan sodiumnya gitu. Karena kita perlu membatasi asupan gula, garam dan minyak sehari-hari gitu. Selain itu juga kita bisa lihat dengan aturan 5/20 kalau misalnya kita membaca informasi nilai gizi itu ya, kan ada berapa persen AKG gitu kan. Nah, Ya, kalau misalnya untuk zat-zat gizi tertentu gitu kita bisa melihat kalau misalnya dia kurang dari 5% berarti bisa dianggap rendah. Kalau lebih dari 20% kita bisa anggap itu tinggi. Misalnya protein gitu ya, kita concern terhadap pemenuhan protein kita sehari-hari. Kita cenderung memilih untuk apa makanan yang memiliki kadar protein tinggi, maka kita bisa pilih yang AKG proteinnya itu 20% kayak gitu misalnya. Kemudian tadi udah 3 hal ya, tadi takaran saji, kemudian daftar bahan, informasi nilai gizi, kemudian tentu saja yang tidak kalah penting adalah tanggal kadaluarsa. Ini penting kalau misalnya kita udah baca itu semua, ya, terus kita betul. konsumsi ternyata kadaluarsa gitu kan, aduh bahaya juga gitu ya. Jadi penting untuk melihat tanggal kadaluarsanya juga. Kalau misalnya sudah lebih dari tanggal kadaluarsanya, sebaiknya tidak dikonsumsi gitu. Iya. Nah, untuk ini Mbak Dwi, kadang ada perbedaan juga tentang pencantuman tanggal kadaluarsa. Itu kan ada yang best before, ada yang Ya. expired by, seperti itu. Itu Hmm. bedanya Beda. masing-masing bagaimana? Oke. Ya, jadi kalau best before itu adalah kondisi makanan itu masih bisa dikonsumsi dalam apa standar yang dikatakan baik itu sebelum tanggal itu. Setelah tanggal itu masih bisa dikonsumsi, tetapi ya mungkin kualitasnya menurun. Apakah kualitas sensorisnya atau kualitas yang lainnya gitu ya. Tapi kalau misalnya expired atau kadaluarsa, itu berarti sudah mentok tuh ya. Kalau misalnya udah tanggal segitu, lebih dari tanggal itu sebaiknya tidak dikonsumsi gitu. Ya, jadi kalau udah expired sudah harus dibuang, Mbak ya. Iya. Kita nggak boleh eman-eman lagi harus Tapi kalau best dibuang. before ya lebih dari tanggal itu kita tahu resiko adalah ada penurunan kualitas gitu. Itu kira-kira toleransinya berapa hari atau berapa minggu, Mbak? Kalau untuk yang best before tadi. Untuk yang ini beda-beda sih tergantung dari Oh jenis gitu. makanannya ya. Jadi kita bisa perhatikan apa untuk best before kita bisa menggunakan indera kita untuk apa memutuskan gitu. Kalau misalnya dari warnanya udah berubah aneh, baunya sudah aneh, ya udah meskipun baru lewat 1 hari ya jangan dimakan. Kalau misalnya memang Ya. sensoris kita apa informasi Udah warning tidak bahaya dimakan gitu gitu lah kan, gitu. ya. Jadi dari apa? Mungkin dari warna atau bau atau teksturnya Iya, mungkin ya Mbak ya kalau udah berubah iya. tidak jadi kita konsumsi Mm-mm. Meskipun gitu. apa baru lewat 1 hari dari base Baru before-nya gitu ya ya. Jadi penting untuk menggunakan indera sensoris kita juga untuk memutuskan kapan kita akan mengonsumsi produk kita. gitu. Oke, Mbak. Nah, selanjutnya ini Mbak. Eh,
Kalau tidak salah itu apa tahun lalu kan sempat ini juga Mbak Santer tentang apa itu Nutrigrade, label Mhm. nutrisi itu ya karena di Indonesia angka apa pengidap penyakit-penyakit yang dianggap berbahaya sudah meningkat kan. Jadi apa konsumen mempunyai hak untuk tahu kandungan gula yang ada di makanan dan minuman kemasan seperti itu Mbak ya kalau nggak salah ya itu waktu Ya. eranya Pak Budi Sadikin sebagai menteri. Nah ini tahun ini mencuat lagi tentang Nutrigrade bahkan meningkat Mbak ya. Jadi kalau dulu cuman gula sekarang kalau nggak salah GGL Mbak ya gula, garam dan lemak seperti itu. Nah kalau menurut Mbak Dwi sendiri ini sebenarnya dengan melihat kondisi kesehatan masyarakat secara umum saat ini sudah seurgen apa sih pencantuman label Nutrigrade di makanan dan minuman kemasan yang beredar? Ya, menurut saya sih penting ya karena nggak semua orang itu paham dan tekun untuk membaca label dan membandingkan satu persatu produk produk yang satu dengan produk yang lain gitu ya. Jadi dengan adanya NutriGrade ini itu akan lebih memudahkan masyarakat awam terutama dalam memilih makanan yang lebih rendah gula, lebih rendah dalam lemak jenuh gitu. Tapi perlu diperhatikan juga apa konsumsi natrium itu juga kita masih perlu membaca labelnya lagi karena setahu saya Nutrigrade itu baru sampai di gula dan lemak jenuh gitu. Kalau sudah sampai natrium itu akan bagus sekali gitu ya. Gitu. Jadi itu akan lebih memudahkan karena ada kodenya itu tanpa kita harus membaca detail gitu. Sebenarnya membaca detail itu bagus sih ya, cuman kalau misalnya kita tidak punya banyak waktu untuk itu dengan adanya Nutrigrade itu akan sangat penting, akan sangat membantu sekali gitu. Iya betul. Apalagi ini juga mungkin Mbak ya kan apa seperti gula, garam kadang kan di nutrisi informasi nutrisi tidak ditulis sebagai gula seperti itu Mbak. Kadang gula ditulisnya fruktosa, nanti Betul. garam juga pakai nama apa nama kimianya yang tidak semua orang tahu seperti itu. Nah, menurut Mbak Dwi gimana Mbak? Cara sosialisasi yang apa ya, mungkin yang cepat, tepat dan biar menjangkau semua lapisan masyarakat gimana Mbak? Biar apa ya? Biar melek untuk membaca label tadi. Supaya membaca label ya. Ya Iya, memang betul. perlu ada apa pendidikan konsumen ya. Eh, jadi tidak hanya dalam hal bagaimana membaca label yang formal dari BPOM, tapi juga bagaimana kita apa menanggapi Nutrigrade itu. Jadi misalnya gini, eh, apa untuk masyarakat yang memang sedang concern untuk penurunan berat badan atau mengatasi penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung gitu kan akan memudahkan. Tetapi untuk orang-orang ya karena ini kita negara masih dengan beban gizi ganda gitu ya. Ada yang memang apa over gizi gitu ya. Ada juga yang kekurangan gizi. Nah, untuk orang-orang yang kekurangan gizi ya tentu saja eh, tidak perlu mengikuti yang apa standarnya yang sudah memiliki penyakit tidak menular tadi gitu ya. Jadi misalnya kita masih ada masyarakat yang kurang gizi, maka dia perlu memperhatikan label yang tinggi protein dan gulanya cukup gitu ya, tidak berlebihan juga gitu. Tapi yang perlu diperhatikan tuh justru proteinnya gitu. Jadi tetap harus membaca labelnya gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang sudah punya penyakit tidak menular tadi, diabetes, obesitas, darah tinggi dan seterusnya, adanya NutriGrade ini akan sangat membantu dia untuk memilih makanan yang lebih sehat gitu. Oke, Mbak. Jadi memang penting ya untuk segera di apa terapkan pencantuman Nutrigrade di apa Iya. makanan dan minuman kemasan. Penting tapi juga lebih penting pendidikan konsumen karena takutnya Pendidikannya ya. orang-orang yang apa punya masalah kurang gizi malah ikut-ikutan yang lebih gizi gitu kan. Nah, nanti Jadi hasilnya lebih malah berlawanan dengan yang diharapkan, Mbak ya. benar. Jadi lebih penting untuk pendidikan konsumennya sih gitu. Iya. Oke. Ya. Nah, lalu bila sudah ada apa, Mbak, pencantuman tadi apa Nutrigrade, lalu juga sudah ada apa namanya edukasi ke konsumen ke masyarakat tentang hal tersebut, apalagi nih Mbak yang harus dilakukan supaya apa tingkat kesehatan masyarakat ini secara umum membaik karena kan sekarang juga kalau lihat trennya banyak ini mulai banyak anak-anak yang mulai kecanduan gula seperti itu Mbak.
Nah, jadi Ya, gimana mungkin apa tipsnya biar bisa mengurangi atau beralih dari makanan manis, minuman manis seperti itu. oke. Jadi kalau kita bicara untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat itu tidak hanya fokus pada label kemasan ya, tetapi juga lebih penting tadi saya katakan pendidikan konsumen bahwa untuk meningkatkan awareness masyarakat itu tidak hanya pada makanan kemasan, tetapi juga keamanan makanan tanpa kemasan gitu kan. Kan masih banyak makanan yang tanpa kemasan kan. Jadi kita perlu juga pendidikan konsumen untuk memilih bagaimana makanan yang aman, makanan yang tanpa kemasan itu yang aman gitu ya. Selain itu juga selain makanan, kita juga perlu memperhatikan asupan air dan kegiatan fisik nih ya. Karena apa yang kita konsumsi itu gini, untuk sehat itu kan harus seimbang antara apa yang kita konsumsi dengan apa yang kita keluarkan gitu ya. Kalau misalnya kita konsumsinya banyak pula gitu, maka kita perlu imbangkan pengeluaran energi gitu, yaitu dengan aktivitas fisik. Jadi saya juga perlu mengingatkan selain concern terhadap makanan, perlu juga kita memperhatikan asupan air dan kegiatan fisik. Jadi kita harus mengusahakan untuk kegiatan fisik 30 menit sehari minimal dengan jalan kaki gitu ya dan mengurangi rebahan gitu supaya energi kita digunakan gitu. Iya, itu Mbak. Kadang kadang itu. Jadi kita yang kita konsumsi banyak mengendap Mbak ya. Apalagi Iya. untuk yang kita banyak beraktivitas di balik meja seperti ini. Gimana Mbak? Mungkin ada tips nggak atau saran supaya kita bisa apa tadi? Supaya yang kita konsumsi dan kita keluarkan itu paling nggak impas lah. Itu gimana Mbak biasanya? Ya, namanya olahraga itu memang harus diusahakan. Artinya kita harus memaksa diri kita untuk bisa berolahraga. Kalau saya dan adik saya kayaknya itu berusaha untuk berolahraga. Kalau saya sendiri sih minimal jalan kaki 30 menit sebelum saya masuk kantor gitu. Jadi habis parkir saya langsung keliling dulu sebelum masuk kantor gitu. Bisa juga dengan selalu apa ya mengingatkan diri bisa dengan alarm gitu ya. Kalau misalnya kita sudah terlalu lama duduk, itu kita harus mengingatkan diri sendiri untuk berjalan gitu ya, minimal 5 menit jalan sebentar keliling itu baru duduk lagi kayak gitu. Ya namanya sesuatu yang belum menjadi kebiasaan memang harus dipaksa gitu ya. Dan kita satu-satunya orang yang bisa memaksa diri kita sendiri ya harus diri kita sendiri gitu. Iya Mbak, benar sekali. Jadi harus dipaksa Mbak ya mungkin untuk yang belum terbiasa berolahraga supaya nggak Iya. numpuk tadi yang kita konsumsi. Nah Mbak Dwi, selanjutnya kita dari apa tadi masalah label ini Mbak mungkin bisa diceritakan kepada kami kondisi ini bagaimana kondisi teknologi pangan di Indonesia saat ini untuk mendukung ketahanan pangan. Seperti itu Mbak Fibri. Ya, gini, permasalahan pangan di Indonesia tuh sebenarnya dijumpai di daerah pelosok yang kurang terjangkau dengan kehadiran teknologi terkini ya, terutama dalam pengolahan pangan dan logistik. Sebenarnya masyarakat terpencil ini cenderung memanfaatkan kekayaan alam yang sebenarnya itu baik dalam menciptakan ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan lokal. Tetapi pemanfaatan kekayaan alam tanpa diimbangi dengan teknologi pasca panen, pengolahan pangan, logistik, teknologi pengawetan ini akan menyebabkan banyaknya food loss dan food waste. Dan ini akan mengurangi ketersediaan pangan untuk daerah lain sehingga juga akan mempengaruhi ketahanan pangan di Indonesia gitu. Jadi oleh karena itu perlu dilakukan pemerataan teknologi, pengetahuan, dan fasilitas terkait inovasi pengolahan dan pengawetan pangan, fortifikasi pangan, kemudian teknologi panen, dan penggunaan blockchain untuk melacak rantai pasok komoditas di daerah pelosok terutama ya, supaya ketahanan pangan di Indonesia itu bisa merata gitu. Jadi sebenarnya bagus kita punya pangan lokal gitu. Cuman itu masih dimanfaatkan oleh masyarakat yang lokal gitu. Kalau misalnya mereka paham dengan teknologi dan bisa menggunakan teknologi tersebut, bisa mengakses teknologi tersebut, tentu dia bisa memanfaatkan pangan lokal itu untuk didistribusikan ke daerah-daerah lain gitu sehingga ketahanan pangan secara umum bisa lebih terjaga gitu. Jadi sayang sekali Mbak ya. Jadi sebenarnya potensi di tiap daerah itu tinggi untuk masalah dukung ketahanan pangan, cuman belum teredukasi. Mungkin seperti itu ya Mbak Dwi ya. Iya. Dan Mbak fasilitas Dwi, juga terutama sih ya.
yang mendukung untuk apa pemerataan distribusi gitu. Iya, betul. Nah, Mbak Dwi tadi ada menyebut tentang apa food loss dan food waste. Mungkin bisa dijelasin Mbak pakai bahasa Bayi bedanya antara food loss dan food waste tadi yang Mbak sebutkan. Bedanya loss sama food waste. Kalau food loss Ya. itu apa bahan yang terpaksa terbuang karena belum apa karena belum dimanfaatkan gitu ya. Jadi food loss. Jadi misalnya dalam distribusinya selama proses distribusi dia busuk gitu. Nah, itu namanya food loss. Sedangkan food waste itu sebenarnya bisa dimanfaatkan atau apa namanya sudah dimanfaatkan tetapi ada kelebihan. Jadi misalnya kita mengonsumsi, mengambil banyak, terus ada lebihan yang apa sudah kita kan gitu ya. Nah, itu kan jadi limbah kan, nggak bisa diolah lagi karena udah sebagian udah kita gunakan gitu. Nah, itu food loss sama food waste. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita ini Mbak Dwi kita mau bergeser tentang program pemerintah makan bergizi gratis atau MBG. Nah, ini kalau dari sisi teknologi pangan, Mbak Dwi, apa yang bisa dimanfaatkan dari teknologi pangan yang sudah berkembang di Indonesia untuk mendukung program MBG ini? Mhm. Jadi sebenarnya teknologi pangan ini berperan penting ya dalam keberhasilan makan bergizi gratis ini. Ya, salah satunya dengan memastikan makanan itu tetap aman, bergizi dan berkualitas hingga dikonsumsi oleh masyarakat. Dan di sini teknologi pangan berperan dalam meningkatkan kualitasnya, keamanan, nilai gizi, dan tentu saja penampilan agar lebih menarik gitu ya untuk dikonsumsi. Misalnya dengan yang pertama bisa dengan fortifikasi pangan gitu, misalnya dengan penambahan vitamin, mineral pada makanan, kemudian bisa dengan pengolahan pangan yang mempertahankan kandungan gizi, jadi pengolahan pangan yang tepat gitu ya. Selain dengan selama proses pemasakannya, tetapi juga proses setelah masak itu yang lebih penting juga karena kita harus menjaga makanan yang sudah matang itu tetap aman sampai dikonsumsi dan itu ada batasannya yaitu suhu yang harus dingin gitu ya. Kemudian ketika disajikan harus dipanaskan lagi tentu saja. Tapi selama distribusi itu harus dikeep dingin, nggak boleh dalam suhu yang hangat. Itu akan memudahkan bakteri yang sudah ada pada makanan tersebut untuk berkembang biak gitu ya, sehingga mempercepat pembusukan gitu. Kadang makanan itu terlihat busuk secara apa sensoris, secara bau, secara rasa itu masih normal, tetapi kadar mikrobianya itu sudah banyak dan itu bisa menimbulkan bagi konsumennya gitu. Jadi pengolahan pangan itu penting sekali, baik ketika proses memasaknya maupun setelah memasaknya. Kemudian bisa juga peran teknologi pangan lainnya adalah dengan mengembangkan pangan-pangan fungsional gitu ya. Misalnya dengan makanan dengan manfaat kesehatan tambahan, misalnya probiotik, prebiotik, kemudian makanan yang tinggi serat gitu ya. Kemudian kita bisa juga mengembangkan inovasi-inovasi terkait dengan pengemasannya, tentang terkait dengan penyimpanannya, kayak gitu. Kita bisa berperan di sana. Dan juga tentang kita bisa berperan dalam hal digitalisasi produksi dan distribusinya gitu supaya bisa kita produksi nih ya setiap apa kemasan kotak-kotaknya itu kita ada labelnya yang bisa di-scan sehingga kita bisa tahu ini makanan ini kapan diproduksi, kapan selesai selesai di packing gitu ya. Kemudian jam berapa kita terima. Lalu kita bisa pertimbangkan ini masih aman nggak sih untuk dimakan kayak gitu. Misalnya dengan seperti itu. Gitu, itu Oke, salah satu salah sekali, beberapa Mbak. yang bisa kita berikan dari segi teknologi pangan untuk program ini. Gitu. Kalau dari ini Mbak, dari pemerintah sendiri untuk sampai hari ini sudah ini belum sudah menggandeng pihak-pihak yang kompeten di bidang teknologi pangan belum Mbak untuk program MBG tadi untuk apa Ya, mengeksekusi saran-sarannya yang disampaikan Mbak Dwi. ya, saya belum apa tahu banyak tentang bagaimana program makan bergizi gratis ini sudah berkembang gitu ya. Tetapi apa namanya?
yang saya tahu karena saya pernah menghadiri sebuah seminar tentang makan bergizi gratis ini, sebenarnya mereka sudah melibatkan banyak pihak gitu ya. Tapi baik itu dari apa namanya masyarakat maupun institusi pendidikan gitu. Tetapi bagaimana keterlibatan seberapa jauh keterlibatan apa teknolog pangan dalam program ini saya juga belum belum bisa menjawab gitu ya karena ya yang saya tahu dari seminar itu ya mereka sudah melibatkan banyak pihak tapi seberapa besar peran mereka dan seberapa apa efektif programnya itu saya belum bisa memberikan apa ya kesimpulan apa gitu. Ya, mungkin karena masih baru juga ya program ini, jadi harapannya nanti ke depannya bisa dilibatkan karena sangat Ya. mempengaruhi kualitas apa makanan yang sampai kepada anak-anak kita. Betul sekali dan apalagi untuk para penyedia makanan ya yang mengolah makanan-makanan makan siang tersebut mereka harus benar-benar sadar dengan apa konsep sanitasi dan higien dalam produksi pangan gitu karena kita lihat banyaknya kasus tentang keracunan makanan bergizi gratis ini eh, memang salah satu penyebabnya karena kurangnya sanitasi dan higien dalam produksi pangan gitu. Ya, betul. Jadi gimana Mbak kira-kira untuk mencegah atau meminimalisir seperti itu kasus-kasus apa anak-anak keracunan setelah mendapatkan makan siang itu gimana Mbak? Ya, mencegah hal ini terulang kembali ya memang harus diperhatikan sekali kebersihan personilnya. Jadi ketika kita mengolah tuh kita benar-benar harus terutama untuk makanan yang sudah matang ya karena itu lebih rentan. Kalau misalnya makanan yang mentah, it's okay kita nggak perlu pakai sarung tangan gitu ya. Tetapi kalau makanan itu sudah matang, kan kita harus menjaganya itu tetap aman gitu ya. Caranya yaitu dengan selalu menggunakan sarung tangan dan penutup kepala, penutup hidung dan mulut gitu ya. Ketika kita apa berhadapan dengan makanan yang sudah matang gitu. Jadi kebersihan personil itu menjadi faktor yang sangat penting. Selain itu juga kebersihan lingkungan gitu ya. Jangan sampai ada tempat sampah yang terbuka, kemudian lingkungan produksinya juga harus bersih gitu ya, tidak ada lalat dan seterusnya gitu. Kemudian juga kita juga perlu pastikan keamanan bahan bakunya karena seberapa gini, ketika kita memproduksi massal makanan untuk makanan program ini, makan gizi gratis ini, tentu kita akan produksinya dalam jumlah yang besar gitu kan. Maka keamanan bahan baku itu menjadi faktor yang penting karena kalau misalnya apa namanya bahan bakunya sudah kualitasnya berkurang gitu ya, seberapa kuat kita mengolahnya pun eh, mikrobia di akhirnya itu belum tentu sesuai atau apa dibandingkan dengan kalau misalnya kita menggunakan bahan baku yang bermutu tinggi gitu ya. Jadi, apalagi kalau misalnya kita memproduksinya dalam jumlah yang besar gitu, karena mungkin penetrasi panas itu di bagian tengah bahan itu berkurang gitu kan dibandingkan pinggir bahan gitu. Jadi kualitas bahan baku itu juga sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian juga ada 6 hal penting atau 6 prinsip dalam sanitasi dan hygiene yang perlu diperhatikan. Ya, tadi sudah saya sebutkan 3 diantaranya yaitu pemilihan bahan makanannya, kemudian penyimpanan bahan makanannya supaya kualitasnya itu tetap tinggi, kemudian bagaimana kita mengolahnya, kemudian apa penyimpanan dari makanan yang sudah jadi. Kalau makanan itu sudah jadi, yang penting juga adalah pengangkutan makanan dari atau distribusi dari produsen ke sekolah itu gitu ya. Selain itu juga harus dipastikan penyajian makanannya itu di waktu yang masih dalam waktu yang aman diproduksi hingga dikonsumsi gitu. Jadi ada itulah 6 hal yang penting untuk diperhatikan dalam apa pengolahan makanan bergizi gratis ini gitu. Jadi dari mulai persiapan, pengolahan sampai pendistribusiannya harus Distribusi sampai benar-benar konsumsinya. diperhatikan Mbak Dwi ya supaya tetap aman, sehat ketika sampai di anak-anak kita. Wah, luar biasa Iya. sekali. Iya. Ya Mbak Dwi, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ngobrol kita
pada hari ini. Terima kasih sudah banyak sekali informasi yang berharga dan sudah dibagi untuk kami. Demikian. Sama-sama. Ya, terima kasih sudah bergabung di Rolasan. Sampai jumpa di Rolasan selanjutnya yang pasti tidak kalah menariknya. Bye.